Di video ini saya akan menjelaskan di wilayah mana aja DC akan datang dan wilayah rawan mana saja yang biasanya ada DC yang datang. Dan video ini cocok buat kalian yang sedang gagal bayar, sedang resah, dan sering menanyakan apakah ini ada DC atau enggak. Pokoknya simak video ini sampai habis. Oke, langsung saja nih tanpa basa-basi lagi. Pertanyaan yang sering banyak ditanyakan oleh teman-teman subscriber. Kalian menanyakan, bang ini ada DC apa enggak? Bang di situ ada DC apa enggak? Dan juga pertanyaan lokasi mana aja bang yang sering didatangi DC ini bang, gitu kan? Oleh karena ini saya akan menjawab pertanyaan kalian ya. Saya akan bahas tentang lokasi yang paling rawan dikunjungi DC. Jadi buat kalian yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar di pinjaman online, pokoknya simak video ini. Jadi gini teman-teman, kemana DC paling sering untuk mengunjungi para debitur yang gagal bayar? Dan di mana biasanya DC itu datang? Nah, biasanya ada beberapa kriteria alamat yang dibagi menjadi 3, yaitu biasanya DC datang sesuai alamat KTP. Terus kedua mungkin alamat domisili yang kalian sedang merantau, atau mungkin kalian sedang kontrak atau sedang ngekos. Yang ketiga adalah kantor atau tempat kita bekerja. Nah, alamat inilah yang ada kemungkinan untuk dikunjungi oleh DC lapangan di saat kalian melakukan gagal bayar. Nah, dari ketiga tempat tersebut, di mana sih yang paling sering dan paling memungkinkan dikunjungi DC? Kalau dilihat ya dari beberapa pinjol, yang besar, contohnya Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar, Home Credit, Shopee, walaupun Shopee ini juga belum banyak DC lapangannya ya. Biasanya si DC akan datang ke alamat domisili, ya, alamat domisili. Tapi tidak sedikit juga DC juga mulai mengunjungi ke tempat alamat kerja atau ke alamat kantor. Jika kita mencantumkan alamat tempat kerja kalian atau alamat kerja kalian itu terdekat dengan lokasi DC yang sedang bertugas di situ. Nah, terkadang DC juga bisa tahu alamat kalian saat ini meskipun kalian itu tidak berada di sesuai alamat KTP. Nah, ini jadi masalah nih, yaitu dari alamat kalian sewaktu kalian belanja via online. Bisa jadi dia tahu dari situ seberapa sering kalian melakukan belanja dengan menggunakan alamat yang kalian tuju, yang serta nomornya di situ gitu. Biasanya bisa menyimpulkan biasanya DC bisa menyimpulkan kalau kalian tuh ada di lokasi situ. Nah, saat ini DC itu tidak langsung mendatangi kalian ke alamat sesuai KTP. Biasanya begitu nih, karena dia juga penuh perhitungan ya sebelum mendatangi nasabah yang galbay. Nah, mereka akan mencari alamat yang akurat dulu nih, di mana posisi kalian berada saat ini. Jadi nggak langsung kalian masukin alamat KTP terus dia datang. Nggak begitu ya teman-teman. Jadi jika sudah mendapatkan alamat yang akurat, baru mereka akan turun ke alamat kalian yang sebenarnya. DC itu sebenarnya tidak boleh mendatangi nasabah untuk menagih di luar alamat selain alamat yang ada di KTP atau alamat domisili yang telah kalian cantumkan saat pengajuan. Namun, kalian tahu ya, pada kenyataannya si DC penjol ini menghalalkan segala cara untuk menagih kalian. Mereka akan mencari alamat yang terdekat di lokasi DC berada. Pokoknya akal mereka banyak deh untuk mengetahui kalian ini saat ini tuh ada di mana gitu. Makanya jangan anggap sepele dengan akses izin aplikasi yang mengaktifkan lokasi. Kalian boleh cek tuh di HP kalian. Dari situ mereka juga bisa tahu kalian sering berada di mana di lokasinya gitu. Contohnya kalian itu alamat KTP-nya itu ada di Jakarta ya, tapi kalian sering membuka aplikasinya tuh di daerah Bekasi. Nah, karena di Bekasi, karena sering buka di aplikasinya di Bekasi, akhirnya si DC ini mempunyai acuan bahwa si aplikasi ini lokasinya tuh ada di Bekasi dan sering melakukan transaksi atau membuka aplikasi di daerah situ. Akhirnya ini menjadi suatu acuan dan menjadi patokan untuk DC. Wah, ternyata dia ada di Bekasi nih, karena kita menyerahkan data lokasi kita kan saat kita berada di Bekasi itu. Ya, jadi izin akses lokasi itu penting ya. Makanya kalian juga perlu hati-hati. Dan kemungkinan besar juga bahwa kalian ini akan didatangi meskipun kalian beralamat di Jakarta. Jadi posisi DC pun bisa tahu gitu dari lokasi-lokasi yang dari HP kalian itu. Nah, bisa saja si DC itu menghubungi kalian dengan pura-pura menawarkan promo atau menawarkan sesuatu agar kalian menyebut alamat
ya. Tapi ini jarang terjadi ya, tapi ada. Saya juga pernah ngerasain saat saya gagal bayar di Aku Laku. Tiba-tiba sudah berapa bulan ada yang menawarkan ada WA ya gitu kan, kakak punya limit segini 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 gitu, tolong buka aplikasinya, silahkan nanti langsung cair. Lah, logikanya kan saya punya hutang ya di Aku Laku ya, kenapa dia menawarkan limit yang besar, dia menawarkan promo-promo, ngapain gitu. Nah, saat kalian install lagi tuh aplikasi itu, kalian download lagi dan kalian mengizinkan izin aplikasi akses lokasi itu, lah kalian bisa tahu tuh, bisa ketahuan oleh DC. Nah, pokoknya itu mungkin jarang terjadi, tapi saya pernah terjadi seperti itu. Pokoknya hati-hatilah. Jadi kalau kalian gagal bayar pinjol apapun, siapapun yang menghubungi kalian minta alamat, ya kalian nggak usah tanggapin lah kalau kalian belum ada uang. Jadi emang ya akhir-akhir ini banyak DC yang ke tempat kerja kalian atau ke kantor atau alamat domisili yang tidak pernah kita cantumkan. Pokoknya si DC itu punya akalnya banyak lah gitu. Hal yang paling ditakuti nasabah yang gagal bayar adalah pasti ditangani DC ke rumah ya, karena DC berhasil membuat mental down dengan ancaman melalui pesan WA, email, telepon atau sebagainya. Jadi gini teman-teman, mau sampai kapan kalian terus bertanya kapan DC datang ke rumah? Bang, di wilayah mana aja bang yang ada di lapangan ya? Jadi kalian takut ya sama DC yang datang ke rumah. Saya ngerti ya, saya paham ya, kalian takut dimarahi orang tua, malu sama tetangga, malu sama mertua, malu atau takut sama suami, sama istri. Nah, ketakutan itu datang dari pola pikir kalian yang udah nggak beres, udah rusak gitu. Karena namanya pinjol itu saat kalian gagal bayar pasti punya resiko. Nah, kalian hadapi aja resiko itu, hadapin. Kalau kalian nggak mau hadapin, itu jadi akan nambah masalah baru. Nah, akibat keseringan menerima ancaman dari DC ya, mungkin kalian tahu ya, akhirnya kalian mau cari info kemanapun itu, wah bang di mana bang gitu, akhirnya kalian tanya-tanya dulu. Jadi gini, kalian mau cari tahu kemanapun tidak akan membuat hutang kalian lunas, ya enggak? Jawabannya, dan itu tidak akan bisa menghalangi DC yang datang ke rumah. Nasib-nasiban aja deh kalau DC ke rumah. Kalau nggak ke rumah ya alhamdulillah, kalau nggak ya berarti kamu sedang dilindungi. Kalau datang ya udah hadapin aja. Jadi mau sampai kapan kalian dikejar-kejar oleh rasa takut yang berkepanjangan hanya karena kalian belum bisa melunasi hutang kalian kan? Jadi sekarang ya sudah waktunya kalian bangkit nih ya, untuk membenahi diri kalian. Nih tahun baru nih, tahun 2023. Ayo kita buka lembaran baru. Yang 2022 udahlah lewat, sekarang 2023 nih awal nih. Gagal bayar, beraniin aja. Pokoknya jangan peduli sama ancaman-ancaman DC. Ada DC yang datang, kalian sambut. Tanyakan identitas lengkapnya. Ada uang kalian bayar via aplikasi. Tidak ada uang, kalian abaikan dulu lah. Sampai kalian punya uang untuk melunasi. Lebih baik malu sekali ya didatangi DC daripada kalian dihantui rasa takut yang berkepanjangan. Dan jangan pernah gali lubang tutup lubang untuk bayar hutang. Oke, itu saja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.